Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izzatul Fauziah, NIM 181260037. Saya dari Prodi PIAUD Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. Nah, pada video kali ini saya akan membahas program semester PAUD atau disingkat PROSEM ya. Jadi di sini saya akan membahas tentang apa itu PROSEM dan bagaimana langkah-langkah penyusunan PROSEM. Yuk langsung saja disimak. Nah, apa itu PROSEM? Jadi PROSEM itu adalah program semester. Nah, pada program ini berisikan garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam semester tersebut. Nah, jadi PROSEM itu garis-garis besarnya ya yang akan dilaksanakan. Nah, program semester itu merupakan penjabaran dari program tahunan. Isi dari PROSEM adalah tentang bulan, pokok bahasan yang akan disampaikan, waktu yang direncanakan, dan keterangan-keterangan lainnya. Jadi PROSEM itu bawahan dari program tahunan. Nah, selanjutnya bagaimana langkah-langkah penyusunan PROSEM? Nah, penyusunan program semester itu dilakukan dengan langkah-langkah berikut ya. Yang pertama, membuat daftar tema satu semester. Nah, pemilihan daftar tema pada satu semester nih yang pertama. Nah, pemilihan dan penentuan tema itu dilakukan oleh guru. Jadi penentuannya itu dilakukan oleh guru ya. Sebelum awal semester, kegiatan pembelajaran dimulai dengan memperhatikan prinsip pengembangan tema. Jadi pembuatan program semester itu ditentukan oleh guru, kemudian dibuatnya itu pada awal semester ya, pada awal semester KBM. Kemudian yang kedua itu mengembangkan tema menjadi subtema dan atau subtema. Jadi langkah kedua itu dikembangkan nih temanya menjadi subtema atau subtema. Nah, tema dan subtema itu dikembangkan merupakan topik-topik yang lebih khusus dan lebih dalam. Kekhususannya ini dan kedalamannya ini pada subtema dan subtema harus memperhatikan usia anak, kesiapan guru, dan kesediaan sumber belajar pendukung. Pengembangan tema itu dapat dipelajari pada pedoman pengembangan tema. Nah, jadi langkah yang kedua ini pembuatan tema ya, mengembangkan tema menjadi subtema atau subtema ya. Jadi pada pengembangan tema ini subtema atau subtema itu harus memperhatikan usia anak. Nah, misalnya si anak ini kelas A atau kelas B gitu harus diperhatikan ya, harus ditentukan nih usia anaknya. Untuk anak usia berapa ini tuh. Kemudian kesiapan gurunya nih, siap enggak melaksanakan program semester tema ini gitu. Untuk mengembangkan keterampilan anak misalnya, siap enggak nih tuh gurunya gitu. Nah, kemudian sarana pembelajarannya nih mendukung tidak gitu untuk menentukan tema ini gitu, untuk mengembangkan satu tema ini gitu. Jadi kesediaannya juga ya, kesediaan pendukung tempat belajarnya juga.
Nah, pengembangan tema itu dapat dipelajari pada pedoman pengembangan tema. Jadi, untuk mengembangkan tema itu bisa kita pelajari dalam buku pedoman pengembangan tema ya. Misalnya di buku kurikulum 13. Nah, bisa itu kita mengembangkan tema-tema itu. Yang ketiga itu menentukan alokasi waktu untuk setiap tema atau subtema atau sub-subtema. Nah, jadi yang langkah ketiga ini menentukan alokasi waktunya ya. Misalnya tema diriku, subtemanya identitasku misalnya. Nah, misalnya alokasi waktunya itu 2 minggu. Nah, itu. Jadi yang ketiga itu menentukan alokasi waktu. Nah, pada waktu setiap pembahasan tema atau subtema atau sub-subtema itu harus disesuaikan dengan minat anak ya. Keluasan, kedalaman, dan sumber atau media yang tersedia. Jadi harus ditentukan juga nih alokasi waktunya ini dengan minat anak dan keluasan kedalaman dan sumber belajar atau sumber media yang tersedia. Nah, yang keempat itu menentukan KD di setiap tema. Jadi yang keempat ini menentukan setiap KD di setiap tema ya. Penentuan KD itu memuat seluruh aspek perkembangan nilai agama dan moral atau disebut 6. Motorik, kognitif, sosial emosional, atau sosem ya, bahasa dan seni. Jadi langkah keempat ini pada setiap tema itu, pada setiap sub-subtema itu harus memuat seluruh aspek, yang 6 aspek ya, 6 aspek perkembangan anak usia dini. Itu aspeknya yang sudah tadi saya sebutkan. Yang kelima itu menentukan KD dalam dapat ditulis lengkap atau dapat dituliskan kodenya saja. Jadi pada penyusunan kelima ini KD-nya ini boleh ditulis lengkap ya, atau boleh kodenya saja, misalnya 4.1 gitu. Nah, KD dapat diulang-ulang di setiap tema atau subtema atau sub-subtema yang berbeda. Jadi KD itu bisa diulang pada setiap tema ya, atau subtema atau sub-subtema. Nah, cara yang terakhir ini, cara yang keenam, subtema, tema, dan sub-subtema harus sudah ditentukan ya dari awal. Nah, ini juga sebenarnya dapat berubah bila ada kondisi tertentu dengan melibatkan anak tanpa harus merubah KD yang sudah ditetapkan. Jadi tema, subtema, dan sub-subtema itu sebenarnya bisa berubah ya. Nah, ini adalah contoh program semester yang sudah saya buat. Nah, yang pertama itu kita menentukan tema. Temanya itu misalnya tanaman. Nah, tanaman. Nah, pada tema tanaman ini terdapat subtema. Ada 4 subtema. Ada tanaman buah, tanaman sayur, tanaman hias, tanaman obat. Nah, sudah kita menentukan tema dan subtema, kemudian kita akan menentukan alokasi waktu ya. Misalnya tanaman buah kita alokasikan 1 minggu. Nah, pada 1 minggu itu kita melaksanakan kegiatan pembelajaran tentang mengembangkan subtema tanaman buah.
Jadi anak itu mengetahui gitu tanaman buah itu apa saja. Nah, kemudian kita tentukan kompetensi dasar atau disebut KD ya. Ini kompetensi dasarnya 1.2, 1.3, 1.4 misalnya. Ini terdapat oleh 6 misalnya. Nah, bisa dilihat dalam satu tema ini dan mencakup 4 subtema. Ini terdapat kompetensi dasarnya itu mencakup semua aspek perkembangan anak usia dini. Nah, jadi ini ya, setiap tema itu, makanya setiap program itu harus mencakup seluruh aspek perkembangan anak gitu. Nah, cukup sekian dari saya, kurangnya lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.